Ya, halo teman-teman semua. Kali ini saya mau berbagi tutorial tentang cara memperluas jaringan WiFi di rumah. Jadi, biasanya buat teman-teman yang rumahnya itu luas atau mungkin ada beberapa lantai, 2 atau bahkan 3 lantai. Di situ biasanya tidak cukup hanya menggunakan satu router WiFi saja. Biasanya kalau kita pasang WiFi itu ditaruh di ruang tamu atau ruang keluarga di dekat TV. Yang penting ada colokannya, biasanya dipasang di situ. Kemudian waktu kita berada di area belakang, di ruang dapur atau di lantai 2, router jaringan sinyal WiFi dari router yang ada di ruang tamu itu biasanya sudah lemah atau tidak sampai ke area rumah bagian belakang. Cara mengatasinya gimana? Solusinya yaitu kita harus menambahkan satu router lagi yang kita hubungkan dengan router yang pertama. Tapi kadang teman-teman di situ repot atau males untuk menarik kabelan dari router yang pertama ke router yang kedua. Alternatifnya kita bisa menggunakan solusi yang sangat mudah, yaitu dengan mengkonfigurasi router yang kedua di sini dijadikan sebagai mode WISP, yaitu memperluas jaringan dari WiFi router yang pertama. Jadi dengan mode ini nanti jaringan WiFi di rumah teman-teman itu jadi bertambah luas, cakupannya menjadi luas tanpa perlu repot-repot menarik kabel LAN untuk menghubungkan dua router ini. Langsung saja. Caranya yang pertama, kita nyalakan dulu routernya. Di sini sebagai bahan praktek saya menggunakan router Tenda 301 yang biasa digunakan oleh teman-teman jaringan. Router Tenda 301 kita contohkan, kita colokkan di area belakang, kita taruh di area ruang dapur. Setelah itu kita masuk ke menu pengaturan. Kita cari nama WiFi dari router Tenda yang baru kita colokkan tadi. Kita hubungkan ke tendanya dan pastikan kita mendapatkan alamat IP dari tenda dan terhubung. Biasanya munculnya seperti ini, tersambung, tidak ada internet. Kita tekan saja, kita scroll ke bawah, kita lihat bagian detail jaringannya. Di sini kita mendapatkan alamat IP 192.168.0.100. Dan gerbang atau gateway 192.168.0.1. Untuk mengkonfigurasi router tenda ini, kita menggunakan IP gateway-nya atau gerbang di sini. Kita salin saja IP-nya. Kemudian kita buka Google Chrome atau peramban browser teman-teman yang sukai, terserah. Kita ketikkan di sini atau kita bisa tempel. Putus-putus WiFi saya. Pastikan kita tersambung ke tenda ya, jangan yang lain. Ya. Karena kalau tidak tersambung ke tendanya kita tidak bisa mengkonfigurasinya. Sampai mana tadi? Di sini kita bisa tempel, kemudian enter. Di halaman pertama kita nanti disuguhkan dengan notifikasi bahwasannya tidak ada kabel yang tersambung ke port 1 dari router kita. Ini kita abaikan karena tujuan kita memang mau menyambungkan router ini tanpa kabel. Kita skip. Lalu kita setting parameter wirelessnya sekalian. Di sini saya contohkan WiFi-nya, saya kasih nama Ayu semisal.
dan passwordnya 123456778. Ini terserah teman-teman mau dikasih nama dan password apa. Kemudian kita klik next. Yang penting diingat-ingat passwordnya, jangan sampai lupa, daripada nanti harus reset lagi. Kita tunggu routernya akan restart dan kita harus memasukkan password yang baru. Namanya sudah berganti. Kita buka lagi setting wifi dan kita hubungkan ke router yang baru kita buat tadi. Jadi ini tadi saya sudah pernah sambungkan. Bila teman-teman belum pernah menyambungkannya, harus masukkan password yang baru dibuat tadi. Jadinya seperti ini. Ayo. Nah, seperti ini, 123456778. Salah. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan menghubungkan. Setelah terhubung ke nama wifi yang baru, ini ya masih tidak ada internet, kita kembali lagi ke konfigurasi routernya tadi. Di sini kita bisa refresh. Di halaman pertama notifnya masih merah, yaitu tidak ada akses internet, kabel WAN belum tersambung. Kita buka menu garis 3 sebelah kanan, menunya di sini. Lalu masuk ke wireless repeating. Di sini. Inti dari pembahasan kali ini, kita mau mengkonfigurasi router tenda ini menjadi mode WISP. Ya, jadi menghubungkan dua router, memperluas jaringan router yang pertama menggunakan router yang kedua. Kita klik WISP di sini dan otomatis router tenda ini akan men-scan jaringan-jaringan yang ada di dekatnya. Di situ teman-teman bisa lihat, scroll ke bawah, wifi name, ada nama wifi dan signal strength, kekuatan jaringannya. Di situ teman-teman bisa hubungkan ke SSID atau nama wifi yang ada di ruang tamu. Jadi di sini saya contohkan, saya akan hubungkan ke wifi dengan nama pangkas rambut ini, dan kita masukkan passwordnya, password wifi yang pertama, bukan password wifi yang kedua. Jadi password wifi yang punyanya pangkas rambut ini. Kita masukkan di sini. Di sini connection statusnya masih disconnected ataupun terputus. Setelah password kita isi, kita klik OK. Kita sambungkan. Untuk menyetujui perubahannya, router ini nanti akan reboot sekali lagi. Dan kita tunggu lagi. Kita hubungkan ulang ke wifi-nya Ayu, ya ini statusnya sudah connected, tersambung, dan tidak ada tanda serunya. Jadi sudah tersambung, dan kita kembali ke tendanya, dan router tenda status koneksinya sudah connected, sudah berubah menjadi hijau dan bisa untuk berselancar internet. Kita bisa coba. Sampai di sini, apa itu, konfigurasi untuk router kedua sebenarnya sudah selesai. Dengan catatan, router yang pertama itu tadi DHCP servernya itu aktif. Bila DHCP server di router pertama itu tidak aktif, seperti biasanya untuk akses point semacam UPnT yang mode bridge, itu nanti tidak cukup sampai di sini, karena biasanya wirelessnya itu setting IP-nya dibuat statik. Jadi kita harus memasukkan IP WAN-nya secara manual. Kita tinggal masuk ke menu garis 3 sebelah kanan, kemudian klik internet. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalau IP dari si IP DHCP server dari router pertama itu aktif,
kita hanya butuh setting router yang kedua menjadi dynamic IP. Dan bila router yang pertama itu IP-nya menggunakan statik, di sini kita harus masukkan secara manual, kita ganti ke mode static IP. Kita tinggal ketikkan di sini IP address-nya. Subnetnya kita kasih. Dan DNS-nya kita isi. Kita pakai DNS Google aja. Kemudian kita oke. Itu nanti sama, router ini akan reboot dan memulai proses kembali dan masuk ke sini. Perbedaannya cuma itu. Bila di DHCP server router yang pertama aktif, kita cukup setting dengan cara yang pertama. Bila membutuhkan IP internet secara dinamik, kita pindahkan ke set connection type-nya ke static dan kita isi secara manual di sini, kemudian tekan OK. Oke, saya rasa cukup jelas sampai di sini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.